awan ya. Awan itu kan dia nggak padat bentuknya, nggak terlalu padat. Yang padat pun bisa dipindah kok sama jin itu. Jadi gini, konsep sihir yang paling pertama kali dilatih oleh para jin itu adalah teleportasi. Kayak Yondaime Hokage itu. Iya. Jadi teleportasi itu nggak semua jin bisa, Mas. Semua jin, makhluk-makhluk astral itu bisa pindah. Tapi untuk memindahkan nih satu barang dari satu tempat ke tempat lain itu cuma jin yang tipenya tinggi, namanya ifrit. Dijelaskan di Quran di surat An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit, aku bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum engkau Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Ini kan cepat sekali. Padahal negeri Sabak ke negeri Syam, kerajaannya Nabi Sulaiman ini jauh banget itu. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy'ari itu 2 bulan perjalanan pergi, 2 bulan perjalanan pulang. Itu cepat banget kan berarti? Iya. Itu singgasana aja bisa dipindah. Apalagi gelas misalnya. Paku, kawat, awan yang diarak. Itu bisa saja dipindahi sama mereka. Yang benar-benar menguasai ilmu kayak gitu loh ya. Sesuai dengan dia punya strata. Iya, punya strata. Nah, kalau jin itu sendiri aku tahu di Islam kan ada jin yang baik, ada yang buruk. Betul ya? Betul. Kita bisa lihat ya kalau untuk yang teman-teman yang muslim bisa lihat di surat Al-Jin. Iya. Itu lengkap informasi tentang jin. Wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Bahwa sungguhnya di antara kami ada yang soleh. Soleh kan baik berarti ya. Iya. Ada yang tidak baik. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Jadi jalan hidupnya banyak. Jin juga menyembah macam-macam. Agamanya macam-macam. Iya. Ya, wa annal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang berislam, menyerahkan diri kepada Tuhan, ada yang melampaui batas. Ya, di situ qasitun. Dia ingin menjadi Tuhan. Ya, faman aslama fa ulaika taharraw rasada. Siapa yang berserah diri kepada Tuhannya, dia telah menempuh jalan lurus yang terbaik. Adapun yang qasit, mereka bagi jahanam, ya, bagi neraka jahanam sebagai sebuah bahan bakarnya. Itu ada mereka juga masuk, ada penghakiman juga besok di akhirat. Semuanya ada bagiannya. Ada bagiannya. Nah, kalau hodam itu sendiri masuk jin atau bukan? Itu jin. Khodam itu kan bahasa Arab. Khodam artinya pembantu atau perewangan kalau bahasa kita kan. Pembantu, pelayan, itu khodam. Khodam. Setiap manusia memiliki khodam? Setiap manusia hanya punya korin, tidak punya khodam. Khodam ini istilahnya eksternal, instalan dia. Sesuatu yang datang dari luar? Ya, itu bisa karena ritual. Biasanya, gimana caranya khodam itu nempel? Kosongkan perut. Kenapa kok perut? Puasa? Nggak mesti puasa, macam-macam. Dikasih minum apa, kayak makan ayam ingkung yang sudah dirituali atau apalah. Kenapa kok perut? Kenapa lambung? Karena dalam hadis dikatakan lambung ini adalah organ pertama yang ditusuk oleh setan. Ya, sehingga fayastahillus sharikhan min naksatihi, sehingga ketika lahir bayi itu teriak sambil nangis karena kesakitan ditusuk sama setan dengan 2 jarinya itu. Lambungnya. Kecuali Isa dan juga ibundanya. Karena dimintakan perlindungan oleh istrinya Imran, ibundanya dari Maryam atau Maria ya kalau kau percayanya Mas Denny ya. Nah gini, dalam bahasa Arab ada 14 tingkatan untuk mengabarkan kata teman atau sahabat. Ada sadiq, ada sahib, ada rafiq, ada zauj, yang paling tinggi qarin. Selain qarin yang 13 ini di masa-masa privasi manusia pasti akan hilang. Akan memisahkan diri. Contoh deh, sahabat sekarib apapun ketika malam pertama nggak mungkin dia ikutan dong. Enggak dong, jangan dong. Iya. Itu sahabat nggak tahu diri ya. Iya. Suami atau istri, ketika kita privasi nih, maaf ya, ketika ke toilet nggak mungkin istri atau suami ngikut. Iya, kecuali kalau memang sakit atau apa. Atau pengen melakukan hal yang tidak ya. Nah itu beda urusan. Iya. Tapi kalau qarin Mas, dia selalu ngikuti di setiap aktivitas manusia. Selalu ada dia? Selalu ada, makanya dalam Islam itu ketika bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada doa-doa dan zikir-zikirnya. Supaya setan nggak mendominasi. Bangun tidur, dianjurkan oleh Rasulullah bangun di sepertiga malam. Kemudian ngelakuin apa? Ada doanya ya, ada doanya. Habis itu masuk kamar mandi, ada doanya. Kenapa? Karena kamar mandi tempat nongkrongnya para jin-jin yang kafir. Dan qarin nanti akan bisik-bisikan hal yang nggak senonok lah.
Makanya ada doanya sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk toilet. Kemudian disuruh istinthar, ngirup air, kemudian dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap malam setan itu bermalam di rongga hidung manusia. Iya. Kenapa di situ? Ya, kalau mungkin ya secara medis kan di sini banyak kelenjar-kelenjar olfaktori itu yang masuk ke sistem limbik yang ada di otak. Itu kan mempengaruhi mood manusia. Iya, dan cara berpikir kita. Cara berpikir mempengaruhi mood. Makanya kata Rasulullah, siapa yang nggak bangun malam, nggak melakukan sholat dan lain-lain, dia akan berpagi hari dalam kondisi lesu, lemah, letih, dan jiwa yang buruk, moodnya jelek. Pantes gue segar terus ya. Iya, tapi kalau rajin kayak begitu, rajin sholat, rajin ketika bangun malam itu mandi dan lain-lain, maka dia akan berbagi hari dengan rajin dan juga gagah itu apa? Moodnya bagus. Moodnya bagus. Ya. Itu korin mas. Jadi maaf ini sampai hubungan suami istri pun dia ikutan main. Makanya ada doanya supaya nggak ikutan main dan mencampuri proses peranakannya. Ya, kayak gitu ya. Jadi korin itu nggak bisa mutus. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, ma min mauludin, tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Kecuali telah disiapkan korin dari bangsa jin dan korin dari malaikat. Jadi korin ini ada jin dan korin dari malaikat. Ini nggak bisa diusir jin ini, jin korin. Karena dia sudah jadi fitrahnya manusia untuk mati terus sepanjang hayatnya dia. Jadi bagian hidupnya. Ya, kalau yang di film kartun kan yang satu malaikat bisikan baik, yang satu bisikan buruk. Ya memang kayak gitu.